Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada video kali ini saya akan membagikan resep tentang cake panggang yang sangat enak, empuk, anti seret dan berpori-pori padat seperti ini ya. Dan pada resep kali ini saya tidak memakai pengembang apapun seperti SP, TBM ataupun ovalet. Penasaran dengan resep dan cara pembuatannya? Simak terus ya videonya hingga akhir, jangan di skip-skip ya. Langkah pertama, siapkan 5 kuning telur ukuran sedang ya, lalu tambahkan 50 ml minyak goreng, lalu saya aduk dulu menggunakan whisker ini sampai dia tercampur dengan rata. Kemudian masukkan sebanyak 120 gram tepung terigu protein sedang. Di sini saya ayak terlebih dahulu ya teman-teman, supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya. Lalu masukkan seperempat sendok teh baking powder, kemudian aduk terlebih dahulu menggunakan whisker. Kemudian saya masukkan garam sebanyak seperempat sendok teh dan santan sebanyak 100 ml. Di sini saya menggunakan santan instan sebanyak 1 bungkus, lalu saya tambahkan air ya sampai dia sebanyak 100 ml. Kemudian saya aduk kembali, saya tuang secara bertahap ya teman-teman, sampai dia benar-benar tercampur dengan rata dan sampai mencapai di konsistensi adonan untuk kuning telurnya seperti ini ya. Apabila sudah tercampur rata seperti ini, kita bisa sisihkan terlebih dahulu ya. Kemudian untuk adonan putih telurnya, di sini saya menggunakan 5 butir putih telur, lalu tambahkan 1 sendok teh perasan jeruk nipis, boleh juga menggunakan jeruk lemon ya. Lanjut saya mixer sampai dia berbuih ya, atau berbusa sedikit. Lalu saya tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Saya masukkan secara bertahap ya teman-teman, sedikit demi sedikit. Apabila sudah terasa dia tuangan pertama sudah larut, kita bisa tuangkan sedikit demi sedikit ya, sampai gulanya habis ya, dan sampai si putih telurnya mencapai konsistensi seperti yang ada pada video ini ya. Jadi jangan sampai terlalu kaku juga, jadi soft stick saja. Apabila kita angkat si gagang mixernya ini, dia adonannya tuh bisa membentuk lengkungan gitu loh teman-teman, jadi tidak terlalu kaku juga tidak terlalu encer juga ya teman-teman. Kurang lebih yang ada pada video ini ya konsistensi adonan untuk si putih telurnya. Baik, untuk konsistensi si putih telurnya cukup seperti ini ya teman-teman. Kita bisa matikan mixernya. Lanjut saya akan campurkan adonan kuning telur dan putih telurnya ini secara bertahap ya, dengan cara teknik pancing seperti yang ada pada video ini ya teman-teman.
Oh ya, berhubung kelupaan tadi belum dikasih vanilla essence, di sini saya tambahkan vanilla essence di adonan kuning telurnya sebanyak 1 sendok teh ya. Lanjut saya aduk kembali hingga dia benar-benar tercampur dengan rata ya, supaya tidak ada aroma amisnya. Untuk teknik pancingnya, di sini saya ambil sebagian adonan, saya taruh ke adonan kuning telur, lalu saya aduk secara perlahan ya, menggunakan whisker ini sampai dia benar-benar tercampur rata dengan cara teknik balik seperti ini ya, supaya adonan tidak turun dan tidak bantat ya teman-teman. Lakukan hingga adonan putih telurnya sampai habis ya. Baik, untuk selanjutnya saya aduk menggunakan spatula ya, supaya lebih mudah dan lebih rata sampai menjangkau pada dasar permukaan si adonannya ya, supaya dia benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, ini dia adonannya sudah tercampur dengan rata antara kuning telur dan putih telurnya. Kemudian saya tambahkan pasta pandan kurang lebih sebanyak 1 sendok teh, dan tadi sebelumnya saya ambil sebanyak 5 sendok makan ya, untuk saya tambahkan pasta coklat supaya ada motif di dalam cake-nya ya teman-teman. Saya aduk secara perlahan dengan cara teknik putar balik seperti ini, supaya adonan tidak cepat turun dan dapat mengakibatkan si cake-nya bantat ya. Baik, di sini saya siapkan loyang chiffon cake yang berukuran diameter 20 cm ya teman-teman, dan tingginya kurang lebih 7 cm. Nah, di sini saya juga baru pertama kali menggunakan loyang ini, dan untuk dasar loyangnya tidak perlu kita olesi dengan margarin supaya dia tidak menciut ya saat kita panggang nanti. Tuang sebagian adonan, lalu saya tuangkan adonan yang berwarna coklat supaya ada motif di dalam cake-nya ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan hingga semuanya habis. Baik, apabila adonan sudah selesai kita tuangkan ke dalam loyang, lalu saya hentak-hentakan terlebih dahulu sebelum saya masukkan ke dalam oven. Sebelumnya saya sudah panaskan oven dengan api sedang ya, cenderung kecil, dan lubang udara pada oven saya tutup. Letakkan si cake-nya di rak yang bawah ya. Nah, di sini saya niatnya ingin memberi singgatan supaya seperti chiffon cake gitu ya teman-teman. Tapi mungkin di sini saya kebesaran api atau apa ya, saya juga kurang memahami, karena di sini juga saya baru pertama kali membuat
cake yang satu ini menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Di sini saya berbagi pengalaman saja supaya kita dapat saling sharing dan saling berbagi opini kekurangan apa saja yang saya buat dalam membuat cake yang satu ini. Nah, ini dia hasil yang sudah saya lepas dari loyang ya. Sebenarnya sudah matang ya ini ya teman-teman, tapi entah kenapa dia tidak bisa mengembang seperti chiffon cake yang teman-teman lainnya share di channel teman-teman yang lainnya ya teman-teman. Nah, seperti ini sangat lembut sekali, tidak bantat ini ya teman-teman. Hanya saja dia kurang mengembang si permukaan atasnya cake ini ya teman-teman. Nah, cantik sekali kan permukaan bawahnya ini, dia terlihat empuk sekali tekstur bawahnya ini ya teman-teman. Ini posisinya sudah dingin ya, saya keluarkan dari loyangnya. Nah, saya balik seperti ini. Nah, mungkin ini kurang lama ya saat saya panggang ke dalam ovennya. Tara, ini dia hasil dari chiffon cake pertama kali saya buat menggunakan oven tangkring ya. Tidak terlalu buruk juga dan tidak gagal ya, cuma saja permukaan atasnya kurang mengembang seperti yang ada pada teman-teman channel YouTube yang lainnya. Untuk teksturnya sendiri sangat lembut ya teman-teman. Meskipun kita masukkan ke dalam lemari pendingin lalu kita keluarkan, tetap lembut ya teman-teman, tidak keras atau tidak seret gitu ya teman-teman. Si tekstur dari cake yang satu ini ya teman-teman, lihat dia terdapat pori-pori yang sangat padat dan super moist sekali ya teman-teman. Nah, baik, sekian dulu video dari saya. Apabila ada saran atau kritikan bisa komen di kolom komentar ya. Baik, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat lagi membagikan resep-resep dan sharing tentang resep masakan yang lainnya. Baik, akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.